Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillah ajmain. Yang pertama-tama adalah kita berikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan nikmat dan rahmat hidayah kepada kita sehingga kita dapat menyelesaikan tugas-tugas dan mengapai hari yang berbahagia ini. Salawat beri salam adalah kita hadirkan pada Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak salawatnya kita mendapat syafaat dia mutlak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah yang terhormat ibu dosen pembimbing kita dan yang saya sayangi teman-teman saya sekalian. Di sini saya Hendra Munawar Sopang dengan NIM 1201033965 yaitu berasal dari MPI 3F ingin menjelaskan tentang bagaimana terkaitan manajemen berbasis sekolah dengan pengambilan keputusan yang akan langsung kita bahas di video berikutnya. Cekidot. Keterkaitan manajemen berbasis sekolah dengan pengambilan keputusan. Jadi manajemen berbasis sekolah itu apa? Manajemen berbasis sekolah itu sesuatu model pengelolaan sekolah yang memberdayakan seluruh pihak di dalam proses baik itu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian sumber daya pembelajaran. Supaya apa? Supaya tercapainya tujuan pembelajaran yang kita harapkan, yaitu pembelajaran yang efisien dan efektif. Hakikat pengambilan keputusan. Penafsiran keputusan menurut Atmo Sudirjo yakni sesuatu pengakhiran daripada proses pemikiran tentang sesuatu permasalahan dengan menjatuhkan opsi pada suatu alternatif. Langkah-langkah dalam proses pengambilan keputusan, yaitu yang pertama menetapkan suatu masalah. Setelah kita harus mengetahui apa masalah tersebut, apa pokok masalah tersebut, dan yang kedua menentukan pedoman pemecahan masalah. Setelah kita mengetahui apa masalah yang terjadi, kita menentukan bagaimana cara memecahkan masalahnya. Kita menentukan pedoman masalahnya, acuan dari masalah tersebut, serta kita mengidentifikasi alternatif dari masalah tersebut, yaitu setelah kita mendapatkan acuannya, setelah kita identifikasi lagi solusi dari masalah tersebut, dan mengadakan penilaian alternatif, yaitu kita menilai setelah kita dapat pemecahan masalah itu satu atau dua solusi, kita mengadakan pertimbangan yang mana yang paling menurut kita itu paling efisien untuk dapat dipecahkan, untuk dapat memecahkan suatu masalah tersebut. Setelah itu kita memilih alternatif yang baik dan mengimplementasikan. Udah kita diskusikan mana solusi untuk memecahkan masalah tersebut yang paling tepat, yaitu selanjutnya itu kita implementasikan sesuai dengan alternatif yang dipilih atau disetujui tadi. Hubungan pengambilan keputusan dengan manajemen berbasis sekolah. Apa hubungannya? Hubungannya itu pengambilan keputusan merupakan salah satu faktor penentu di dalam implementasi, di dalam penerapan. Manajemen berbasis sekolah itu memberikan wewenang di dalam pengambilan keputusan kepada kepala sekolah. Seperti apa? Seperti perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program pendidikan dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan dengan sekolah. Jadi pihak-pihak yang berkepentingan dengan sekolah itu melakukan evaluasi di dalam program pendidikan. Dan secara khusus pengambilan keputusan bidang akademik itu dilakukan oleh rapat Dewan Pendidikan. Rapat yang dilakukan oleh Dewan Pendidikan, yang pertama yang dipimpin oleh kepala sekolah. Sedangkan di dalam non akademik itu dilakukan oleh rapat komite sekolah, dan juga di dalam pengambilan keputusan itu, di dalam pengambilan keputusan komite sekolah dalam manajemen berbasis sekolah. Jadi setelah kita mengetahui hakikat pengambilan keputusan manajemen berbasis sekolah, apa kesimpulan yang kita dapat? Yaitu manajemen berbasis sekolah ialah suatu konsep manajemen di masa otonomi wilayah ini untuk membuat tingkatan kualitas dan mutu pembelajaran. Jadi pada intinya manajemen berbasis sekolah ini membagikan kewenangan kepada sekolah. Jadi wewenang itu dipegang oleh sekolah
untuk membuat pelaksanaan pengelolaan serta revisi mutu secara terus-menerus. Sekolah diberikan wewenang untuk merevisinya secara sendiri, dan penerapan manajemen berbasis sekolah ialah salah satu aspek terutama di dalam reformasi sekolah yang terdapat di Indonesia. Supaya sanggup bekerja secara independen dan memperoleh sokongan dari para stakeholders atau para yang berkepentingan serta masyarakat lingkungan sekitar. Sekian dari saya Hendra Menordo Sopang, mengucapkan terima kasih apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.